Kalau lengan tangan, tapak tangan seperti rasa kesetrum dan bergerak sendiri seperti mudra, apakah doaku juga didengar Pak Jerusalem Cahaya Semesta? Om Swastiastu, Om Awikenamastu Namasidam. Terima kasih ini yang sudah bertanya. Di video sebelumnya ya sudah sering sekali saya bahas tentang ini. Kalau bahasa kerennya ini disebut dengan gerakan kosmis ya. Ini fenomena bagi mereka yang rajin tekun melakukan meditasi. Tetapi tidak 100%. Artinya tidak semua orang atau tidak semua para meditator mengalami fenomena seperti ini. Ada yang baru memulai meditasi, itu sudah merasakan keanehan-keanehan. Itu dikarenakan setiap yang lahir ke dunia itu sudah membawa energinya masing-masing. Ya. Jadi ada yang energinya kecil, ada yang energinya besar. Jadi kalau pembawaan yang energinya besar, itu sedikit saja latihan. Ya. Sudah cepat sekali terkoneksi dengan semesta. Nah, ini keterhubungan Buana Alit dengan Buana Agung, artinya diri kita dengan energi semesta. Ini keterhubungan. Ya. Jadi kalau yang sudah lama melakukan meditasi, ya bahkan berpuluh-puluh tahun belum mengalami fenomena ini. Jadi gerakan tangan itu bergerak dengan sendirinya, itu artinya energi yang kita bawa sejak lahir itu kecil. Ya, kecil. Jadi perlu waktu, perlu proses untuk memperbesar energi kita. Ya. Makanya kalau yang pembawaannya energinya besar sejak lahir, dia itu memiliki kepekaan yang besar, yang betul-betul sensitivitasnya tinggi dibanding dengan orang yang kelahirannya membawa energi yang kecil, bahkan tidak ada daya sensitif sama sekali gitu. Intuisi tidak bagus ya, tidak peka. Nah itu perbedaan. Jadi ini adalah disebut dengan gerakan kosmis ya, gerakan kosmis. Kalau boleh kita bilang doa kita didengar, bisa juga, karena di saat kita melakukan meditasi mungkin kita memohon sesuatu agar memiliki kepekaan, sensitivitas kita bagus ya, boleh juga. Nah, itu boleh juga dikatakan sebagai salah satu tanda bahwa doa kita sudah terjawab oleh semesta. Tetapi harus kita bedakan ya, mana energi mana gerakan kosmis, mana itu adalah gerakan perbenturan antara energi positif dengan energi negatif. Ini ada perbedaan. Jadi kalau gerakan kosmis itu biasanya lembut. Ya, semakin kita masuk ke alam bawah sadar kita, gerakan itu semakin kencang. Jadi kedua telapak tangan ini seperti ada pusaran angin. Itu energi. Nah, ketika kedua tangan ini bergerak, dan bahkan terkadang tubuh kita pun menjadi shaking, artinya bergerak. Nah, itu kita sedang menarik energi kosmis. Energi kosmis yang kita tarik itu lembut sekali, lembut sekali. Nah, ketika itu terjadi, kita harus koneksikan diri dengan semesta. Kemudian ketika badan ini bergerak, kedua tangan ini bergerak, tetapi kencang, getarannya bergetar hebat, kemudian terasa pusing, mual-mual, dan kemudian histeris, mau teriak. Nah, itu artinya di dalam tubuh kita ini
bersarang energi negatif. Itu perbedaannya. Karena ketika kita melakukan meditasi terhubung dengan semesta, jadi alam semesta itu adalah energinya murni, positif, kita masukkan ke tubuh, terjadi kontraksi, itu di dalam tubuh kita itu bersarang energi negatif. Jadi itu perlu kita keluarkan. Ya. Itu biarkan. Jadi tetap kita harus menarik nafas. Ya, nafas dari hidung untuk mengeluarkan energi negatif itu, kemudian hembuskan dari mulut secara serentak. Ya. Lakukan itu terus secara berulang-ulang agar energi negatif itu keluar dari tubuh kita. Nah, itu perbedaannya. Jadi buat semeton, sahabat, dan juga teman-teman yang sering melakukan meditasi, biar tidak salah menafsirkan, ya. Jadi mana gerakan kosmis dan mana perbenturan energi, itu yang harus kita bisa membedakan, ya, membedakan. Jadi kalau sudah terasa mual-mual, histeris, mau teriak, kemudian tubuh bergetar hebat, itu artinya tubuh kita banyak bersarang energi negatif. Nah, itu. Dan itu harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan. Kalau itu sudah keluar, bisa jadi nanti tubuh ini tidak ada halangan. Ya, tidak ada yang memblok ketika kita terhubung dengan semesta. Jadi ini banyak sekali terjadi fenomena ini bagi mereka yang sering melakukan meditasi. Jangan berkecil hati bagi teman-teman yang belum merasakan, ya, bagaimana sih gerakan kosmis, dan juga jangan merasa takut ketika itu terjadi, ya. Itu bukan kemasukan roh, bukan kemasukan jin, bukan. Itu adalah murni energi alam. Jadi kalau kemasukan jin itu tadi yang tadi saya sampaikan, itu salah satunya mual, ya, dan sebagainya, itu bisa jadi kemasukan roh-roh negatif, ya. Ya, kalau kita bahasakan ke bahasa energi, itu artinya energi negatif. Nah, itu. Jadi jangan takut, ya. Jadi kalau itu terjadi pada diri kita, itu adalah anugerah semesta. Jadi tidak banyak yang mengalami fenomena ini. Sekalipun sudah sering sekali bermeditasi, tetapi untuk mendapatkan gerakan kosmis ini, ya, alam yang menyeleksi. Ketika alam sudah menghidupkan energi kita di dalam, sinyal-sinyal kita, ya, pemancar yang ada di dalam diri kita itu sudah hidup, nah, itu baru nanti bisa terjadi. Sangat mudah untuk mengkoneksikan diri kita dengan alam. Enak sekali. Jadi saya merasakan itu, mengalami itu di tahun 2004, ya. 2004 saya merasakan. Nah, jadi itu teman-teman, dan khususnya yang bertanya tentang hal ini, ya. Jadi kalau boleh dikatakan ini juga bagian dari doa kita sudah didengarkan oleh semesta. Makanya kita bisa terkoneksi. Sekian, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diterima, bisa dipahami dengan mudah, ya. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi.